Oke, terima kasih. Selamat pagi. Kita kembali melanjutkan materi pembahasan kita tentang algoritma FP-GROOT, pattern frequency pattern growth ya. Ini adalah salah satu algoritma association rule. Nah, apa itu FP-GROOT ya? Ini secara definisi dulu. Frequent pattern growth. Sedangkan FP itu adalah frequent pattern growth ya. Algoritma dalam menentukan frequent item set dalam sekumpulan data dengan membangkitkan struktur prefix tree atau sering disebut dengan FP tree. FP tadi kan frequent pattern tree. Sini nanti ada namanya prefix tree. Tree itu adalah pohon. Jadi kita akan membentuk satu pohon. Itu yang namanya karakteristik dari FP-GROOT ini. Terus FP-GROOT itu juga menyimpan informasi mengenai frequent item set dalam bentuk struktur prefix tree. Jadi FP-GROOT itu disimpan informasinya itu dalam bentuk pohon kurang lebih gitu ya. Terus pada FP-tree yang terbentuk dalam memanfaatkan data transaksi yang memiliki item set yang sama. Mana yang sama, mana yang tidak. Kalau dia sama nanti pohonnya sama, cuma jumlah dari itemnya itu yang ditambahkan gitu ya. Nah, sehingga dapat mengurangi scan data secara berulang dalam proses mining dan dapat berlangsung cepat. Jadi di sini ketika dia sama di item setnya di datanya itu, misalnya dia beli barang A dan B di transaksi 1 dan 2 dan 3 itu cukup satu nanti kita gambarkan di dalam tree-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, FP-GROOT sama a priori apa sih yang bedain biar tahu. Minggu kemarin kita sudah belajar a priori. Yang membedain di mananya gitu ya, biar paham. Nah, algoritma association rule dengan a priori kurang baik bila terdapat banyak pola kombinasi data yang sering muncul. Nah, ini kalau datanya sangat muncul banyak, dia berarti kurang baik. Banyak jenis item, namun pemenuhan minimum supportnya rendah. Ya, kalau semakin banyak data kita, ya minimum supportnya itu semakin rendah akan mengikuti jumlah data, jumlah kombinasi data yang kita gunakan gitu ya. Ini rentan terhadap jumlah kombinasi data yang kita gunakan. Semakin banyak dia akan semakin susah pemenuhan minimum support yang kita harapkan gitu ya. Terus algoritma association rule dengan a priori membutuhkan waktu yang cukup lama karena scanning database dapat dilakukan berulang-ulang. Ya, baik asosiasi, baik dengan a priori. Jadi ketika dia men-scan itu satu-satu, satu transaksi dulu, dua transaksi kedua, ketiga dan semua, itu bakal lama. Kalau nanti yang namanya misalnya eh, dalam data yang sama itu dia akan scan untuk 2 item set, 3 item set, 4 item set, padahal itu berulang-ulang. Kalau ini a priori ini kalau tidak salah itu bahwa termasuk kompleksitasnya itu n square ya, sangat sangat banyak sekali waktu yang dibutuhkan berulang-ulang, padahal datanya itu juga. Itu mungkin salah satu kekurangan ya dari algoritma a priori ini. Nah, F Root menyimpan informasi ya mengenai frequent item set dalam bentuk struktur prefix tree. Nah, kalau yang tadi kita ngomong tree, sekarang ngomongin F Root. Dia menyimpan informasi itu dalam bentuk prefix tree, bentuk pohon gitu ya. Tree itu kan pohon ya. Nanti ada akarnya, ada cabang-cabangnya gitu ya, ada daun gitu ya, kurang lebih gitu. Struktur dari pohon itu mungkin pernah lihat lah ya seperti apa yang namanya pohon tree. Nanti kita di materi selanjutnya nanti ada yang namanya klasifikasi algoritma decision tree, bagaimana membentuk satu pohon gitu ya. Ini juga nanti diilustrasikan yang namanya efek root itu diilustrasikan nanti dalam bentuk pohon gitu ya. Tapi nanti tetap sama-sama mencari support sama confidence-nya sama dengan algoritma a priori juga gitu ya. Nah, pada
FP3 yang terbentuk dapat memanfaatkan data transaksi yang memiliki item set yang sama, sehingga dapat mengurangi scan data secara berulang dalam proses mining dan dapat berlangsung dengan cepat. Jadi, FP3 ini dalam membentuk satu pohon, ketika nanti sama transaksinya antara transaksi satu dan yang lain, cukup satu yang dibuat nanti, cukup satu kali baca, kurang lebih begitu. Tapi kalau a priori dia akan baca terus, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa dibedakan dari asosiasi rule ini dengan algoritma FP Group dan a priori ya. Nah, langkah-langkahnya gimana algoritma FP Group ini? Yang pertama itu adalah yang kita lakukan adalah menentukan minimum support ya, minimum support. Nah, terus nih contohnya saya biar lebih gampang untuk memahaminya, saya kasih ilustrasi contohnya data transaksi. Anggap ini adalah transaksi kita ada 10 ya, memiliki jenis barang ada sampai apa namanya Z ya. Ya. Di sini transaksinya ada 10. Ketika transaksi satu itu dia beli barang A dan barang B. Transaksi kedua itu adalah dia barang B, beli barang C, D, G, H. Ini jenis-jenis barangnya yang ditransaksikan ya. Jadi ada 10 transaksi. Nah, di sini kita coba menentukan minimum support yang mau kita hitung itu adalah 20%. Minimum confidence-nya itu adalah 75%. Karena kenapa? Nanti kita yang menjadi patokan ukuran nanti itu menghitung dari algoritma FP Group dan a priori itu adalah kita pertamanya itu menentukan minimum supportnya dulu, minimum confidence-nya dulu, atau kata lain dengan threshold-nya berapa supportnya, confidence-nya berapa gitu ya. Di sini dalam contoh ini kita menggunakan minimum support-nya itu 20% dan minimum confidence-nya itu adalah 75%. Nah, habis itu kita urutkan dulu apa aja sih barang kita itu yang ada di dalam transaksi yang akan kita olah itu ya, yang akan kita gunakan itu ya. Berarti ada barangnya A sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, R, Z. Itulah jenis barangnya di dalam item set ini. Nah, frekuensinya ada berapa transaksi ini semua? Ketika transaksi satu ada A-nya enggak? Ada. Berarti 8 ini berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dalam transaksi kita ini yang tidak membeli barang A itu hanya transaksi 2 sama 10. Berarti ada 8 transaksi gitu ya. Nah, B juga sama. Kita cek B-nya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada berapa yang tidak ada yang dalam transaksi kita ini dia tidak membeli barang B, berarti 3, transaksi 4, transaksi 7 ya. Nah, gitu. Sisanya transaksi. Jadi ada 7. Nah, ini kita urutkan. Ada berapa ya? Nah, di sini ada F, G, H, R, Z. Ini kan satu-satu semua. Kalau satu, ya, satu dibagi apa namanya berapa data ini 1, 2, 3, 4, 5, 10 ini itu kan hanya 10%. Berarti kan di bawah dari minimum support kita. Jadi yang kita ambil itu lanjut kita proses itu adalah yang di atas 20% atau di atas sama dengan 20%. 20%-nya kita ikutkan. Nah, di dalam kasus kita ini berarti F, G, H, R, Z tidak kita gunakan karena kita menggunakan minimum supportnya itu 20%. Bisa nggak Pak kalau kita bikin 10? Boleh. Kalau 10 di sini, berarti sini ikut semua gitu ya. Seperti itu. Nah, pertama kan mengurutkan berdasarkan nilai frekuensi kemunculan item set yang tersebar. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kita urutkan, kita buat tabel minimum supportnya. Nah, seperti ini. Ini kan tinggal sampai E ya. 3% ini kan berarti kan 3/10 kan 30% ya. Kalau di bawah 20 udah kita buang. Barang-barang mana saja. Berarti ada barang kita yang akan kita hitung itu adalah ada 5 barang. A, B, C, D gitu ya. Nah, habis itu kita pindai. Kita baca ya.
ini soal kita yang tadi, baru kita pindah ke sini. Tapi dengan item set dengan frekuen yang sudah minimum supportnya 20% ini gitu ya. Jadi di sini makanya sini A, B, C, D, GH-nya enggak lagi. Karena kenapa? Karena di bawah minimum support tadi ya. Gitu. Di bawah minimum support. Nah, yang transaksi 3 juga A, C, D, E, F-nya udah enggak gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Ya nanti bisa urutin nanti satu-satu nanti ya. Nah, langkah kedua. Langkah pertama sudah kita paham, sekarang langkah kedua. Menentukan minimum support tadi sudah, sekarang kita pembentukan pohon P3, sorry ini adalah P ya, sorry salah ketik. Nah, terus ini bisa lihat sini pembentukan FP3 itu seperti ini. Ini adalah soal kita ya. Yang pertama itu kita transaksi satu dulu, kita buat pohonnya dulu. Nah, ada 0, 0 itu nggak ada, akarnya ya, 0. Habis itu A, B. A, B. Berarti A-nya ada berapa? Berarti transaksi 1 berarti ada 1, B-nya ada 1. Ini untuk transaksi 1. Nah, lanjut untuk transaksi kedua. Berarti kita kan yang ini ya, transaksi kedua ini kita buat pohonnya. Kalau yang sebelah sini yang transaksi 1, yang ini transaksi 2. Berarti dari 0, dia B, C, D. Ada berapa jumlahnya? B-nya 1, 2, C-nya 1, D-nya 1 gitu ya. Jadi trinya dari yang transaksi 2 gitu ya. Seperti itu. Terus lanjut lagi, transaksi ketiga. Kita buat lagi. Berarti yang ini ya, transaksi ketiga itu adalah A, C, D, E. Berarti 0, kita ambil dari sini A, C, D, E. Karena bertambah A dari ini, berarti di sini A-nya ada 2 ya. Ini yang A1-nya berarti untuk transaksi 1, yang A keduanya adalah transaksi ketiga. Nah, C-nya juga 1, D-nya 1, E-nya 1. Berarti ini untuk transaksi ketiga gitu ya. Nah, lanjut transaksi keempat. Nah, berarti yang ini. Keempat ini adalah berarti ngambilnya dari A dari sini juga. Berarti otomatis A-nya nambah ya. D, E. D-nya 1, E-nya 1. Begitu. Itu udah transaksi keempat. Sekarang kita lanjut ke transaksi kelima. Transaksi kelima itu berarti kita adalah A, B, C. A-nya di sini, B-nya nambah ya. Tadi kan ini transaksi 1 tadi ya. C-nya tambahkan lagi. Berarti otomatis nanti ini akan nambah gitu ya. Nah, terus lanjut lagi transaksi ke-6, berarti yang ini A, B, C, D. Berarti yang di sini juga kita tambahkan. Berarti A, B, C, D. Paham ya? Tapi di sininya A-nya akan otomatis bertambah. B-nya bertambah, C-nya bertambah. Gitu ya. Terus transaksi 7 gimana? Dia kan berarti transaksi 7 menambahkan A-nya ya. Berarti di sini. Berarti cukup di sini. Berarti dia nambah A jadi 6 gitu ya. Terus transaksi ke-8 bagaimana? A, B, C. Berarti A-nya A, B, C. A 7, B-nya tambah sama dengan 4, C-nya tinggalkan bertambah dengan 1 tambah transaksi lagi ya. Nah, berarti di sini kita artikan di dalam data kita ini sampai ke transaksi ke-8 bisa kita simpulkan orang yang membeli dari 8 transaksi itu beli barang A itu ada 7 kali. 7 kali transaksi. B-nya itu barang B itu ada 4 kali, barang C itu ada 3 kali. Gitu ya. Seperti itu. Terus lanjut mana transaksi 9? Sama dengan langkah sebelumnya gitu ya. Berarti sini adalah A, B, D gitu ya. Berarti otomatis ini nambah lagi. Ini juga nambah, juga nambah. Mana transaksi terakhir? Nah, dia adalah B, C, E. Berarti B ini nambah ya. C ini sama E ini. Gitu ya, nambah. Inilah yang dikatakan dari 10 transaksi yang kita miliki, yang memiliki FP3-nya itu seperti ini pohonnya. Kayak tadi kan ada yang sama kan cukup 1 kali ya, hanya menambahkan jumlah dari barang yang kita yang ada transaksi itu gitu ya. Tapi pohonnya itu hanya seperti ini gitu ya.
Nah, ini untuk pembentukan FP3-nya. Nah, langkah kedua kita sudah selesai. Sekarang langkah ketiga, pembentukan conditional pattern base. Gitu ya. Bagaimana pembentukan conditional pattern-nya? Seperti ini. Untuk menentukan frekuensi item set, perlu ditentukan cabang pohon dengan lintasan yang berakhiran dengan support count terkecil. Nah, tadi kan soal kita ini yang lolos dari yang kita pilih minim support 20% ya. Masih ingat tadi? Kan yang paling kecil itu kan ini ya, E ya. Berarti E yang menjadi apa namanya lintasan yang berakhiran support counter kecil. Itu yang kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat yang berhubungan dengan algoritma kita tadi itu yang ada E-nya itu ini. Seperti ini ya. Nah, buatlah tree yang mengandung lintasan D. Dari pohon yang tadi pembentukan FP3 tadi, FP3 tadi yang ada E-nya itu cabang ini gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Eh, ubah ke dalam bentuk conditional pattern dengan cara menghilangkan simpul E. Berarti simpul E-nya kan di sini ya. Yang ini sama ini kita buang kan? Nah, kita buang. Berarti terdapatlah ini ya. Paham ya? Lihat perubahan ini dari sini. Ya, karena E-nya yang kita buang gitu ya. Terus lanjut pembentukan conditional pattern. Ini gambar yang sebelumnya yang tadi biar gampang saya apa namanya? Saya kasih sampingnya gitu biar gampang perubahannya. Nah, cek lintasan frekuen item yang berakhiran DE, CE, BE, dan AE gitu ya. Terus habis itu kita ini tadi gambar yang sebelumnya ya, lihat CE, DE tadi kan udah ya sebelumnya tadi ya. DE, CE gitu ya. BE, AE. Nah, di sini lintasan BE ya. BE hanya satu transaksi, maka simpul B dibuang karena dia kecil. B ini ya, karena hanya satu transaksinya gitu. Nah, ini menjadi berubah seperti ini ya. Ini coba lihat nanti yang BE itu di slide sebelumnya ada BE-nya itu hanya satu kali transaksi jadi kita buang gitu ya. Habis itu bentuk conditional FP3 yang baru. Ini yang jadi conditional pattern kita yang baru. Setelah kita membuang lintasan item set yang terkecil gitu ya. Paham ya? Ini yang kita dapatkan. Nah, habis itu di sini cek lintasan DE dalam item set DE adalah frequent item, maka prefiksnya adalah ADE juga merupakan frequent item set. Maksudnya DE ini dalam himpunannya ini ada di dalam transaksi di prefiks ADE gitu ya. Paham nggak gitu ya? Asas ini ada di sini gitu ya. Terus cek lintasan CE dan AE di dalam himpunan transaksi kita C dan E itu dan A itu adalah frequent item set. Berarti ada di transaksi di di transaksi kita yang ada di soal itu gitu ya. Ada berarti frequent berarti ada item CE sama AE ada gitu ya. Gitu. Nah, untuk node E yang frequent item setnya adalah DE, ADE, CE, dan AE. Nah, untuk E gitu ya. Seperti itu gitu ininya. Jadi enggak coba dipahami nanti runtunannya ya biar lebih mudah dipahami. Nah, pembentukan conditional pattern. Lanjutkan untuk membuat tree yang mengandung lintasan A, B, C, D. Tadi kan E-nya udah ya. Nah, yang di atas tadi. Nah, kalau dia E berarti ini kan E, D, E, A, D, E, C, E, A, E. Ini yang ada di frequent item set kita. Kalau dia D itu berarti ada ini. Gitu ya. Ini item satu item setnya, ini duanya, ini dua, ini tiga item set, ini dua item set yang ada di dalam transaksi kita
ya. Kombinasi DE itu ya, berarti ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, termasuk juga dalam himpunan sendiri dia ya. Kalau C itu ada C, ya, BC, ABC, AC gitu ya. Terus B itu adalah B, A, B gitu ya. Ini sufiksnya yang B ini frekuen itemnya. A itu adalah ini frekuennya. Ini adalah frekuen item setnya. Nah, nanti dilihat dulu cara pembentukannya seperti apa. Tadi sudah dibuat di sini seperti ini. Ya, prefixnya seperti ini. DE itu, coba lihat ya kalau lebih mudah. Nah, DE tadi ya. DE, mana DE? Enaknya langsung di sini. Ambil sini. Mana kita? Nah, ini ya. DE, mana DE itu ya? Ini ya, DE gitu ya. Dia akan frekuen gitu ya tadi ya. Apa saya tadi? DE gitu ya. DE, apalagi? Aduh, ini coba lihat nanti sini DE frekuen nanti dia akan membentuk satu eh, ADE tadi ya. ADE A gitu ya. ADE gitu ya. Bisa juga nanti CDE gitu ya. Seperti itu. Jadi urutan dari ini gitu ya. Seperti itu. Nah, nah itu ya untuk membentuk apa yang ini membentuk prefixnya. Jadi lihat hasil dari pembentukan FP3 tadi biar mudah. Dia lihat dari lintasan DE itu ke atasnya bagaimana gitu ya, seperti itu. Makanya kita dapatkan seperti itu. Kalau yang D bagaimana? Kenapa A cuma satu? Karena habis dari 0 tadi kan langsung A. Dia nggak punya lagi atasannya dia yang paling tinggi, yang paling di atas gitu ya. Nah, semakin ke bawah dia akan semakin banyak gitu ya. Makanya B itu, kenapa B cuma 2? Karena kan cuma tadi, habis B ke kiri 1, ya, B ke kanan 1 ya. Tapi kalau A kan cuma 1 tadi ya. Nah ini, lihat di sini. 1, 2. Kalau saya ulang lagi nih, lihat nih. Lihat di sini ya. Eh, ini, lihat. Nah ini. Kenapa A cuma 1? Berapa item setnya? Kan cuma A doang sini. Sini udah nggak ada kan? Nah, kalau B ada berapa? Di sini 1, di sini 2. Berarti bisa dia B sama AB gitu kan? Paham kan? Kalau dia C, berarti C yang ini, ya, C ini, ya, di C ini. Berarti dia ada berapa kombinasi coba? Berarti kalau dia C itu berarti frekuensi item setnya adalah bisa A, B, C gitu ya. Bisa B, C, bisa A, C gitu ya. Bisa B, BC udah ya, B tadi ya, BC. Nah itu, paham ya? Seperti itu. Nanti coba diulang-ulang ke slide berikutnya gitu ya. Terus, nah ini kita dapatkan ya, conditional pattern-nya. Lanjut, langkah-langkahnya, langkah terakhir. Sekarang kita sudah 3 langkah yang kita selesaikan hari ini. Sekarang lanjut ke 4, menghitung support dan confidence-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya sama dengan a priori. Ya, jumlah barang kita dibagi dengan jumlah keseluruhan transaksi. Itu kan supportnya gitu kan kemarin. Nah, di sini dan lanjutkan untuk 13 frequent item set. Nah, di sini untuk item set ADE, ini kan kemungkinannya bisa ketika dia beli AD, seberapa kemungkinan dia beli barang E. Seberapa dia kemungkinan membeli barang ketika dia beli barang E gitu ya. Yang keduanya ini barang E, seberapa dia kemungkinan akan beli barang AD gitu ya. Dan juga ketika dia beli barang A, seberapa kemungkinan dia beli barang DE. Ya, ini ketika dia barang DE, seberapa kemungkinan dia barang DE ini kombinasinya gitu ya. Berarti ada 6 kombinasi dari 3 item set ini. Tapi di sini 2 per
ini yang 2 ini ya 2/10 yang menjadi DE terhadap E gitu ya, A terhadap D gitu ya. Bila beli AE terhadap D 2/10. Jadi ada 2/10, 2/10 semua. Berarti di sini support-nya itu A ke B. Ketika dia beli barang A berapa support-nya untuk beli barang B gitu ya. Seperti itu. Ini 2/10. Terus di sini ada untuk confidence-nya. Ketika kita dapatkan support-nya A, support A itu ada tadi 4/10 ya. Support-nya itu E ke D itu ada 3/10. Ini 8/10. 10 ini yang kita buang. Karena di bawah apa namanya? Di bawah 20% ya, 20% ya kemarin ya kita ini. Ya, berarti di sini yang kita ambil di atas karena confidence-nya itu yang kita ambil tadi soal awal tadi 75 ya, berarti yang kita ambil ini, yang 2 ini. 2/10 untuk confidence-nya. Nah, 5/10 40%. Ini untuk menghitung confidence-nya. Nanti biar lebih mudah banyak referensi untuk menghitung support sama confidence-nya. Gitu ya. Tadi kalau nggak salah di soal kita itu minimum support-nya 20%, minimum confidence-nya adalah 75%. Ini yang kita ambil gitu ya. Nah, strong asosiasi. Mana yang paling strong di antara yang tadi ini, yang tadi kita ini. Coba lihat di sini. Strong itu adalah D dan D jika membeli barang D dan E, maka akan membeli barang A gitu ya. Jika membeli barang A dan E, maka dia membeli barang D. D. Ketika dia membeli barang D, maka dia beli barang A. Ketika dia beli barang C, dia akan membeli barang B. Ketika dia beli barang A dan C, maka dia berapa persen? Seperti ini. Ada 100%. Kenapa cuma 70% tadi ada di bawahnya? Karena kita kan tadi menggunakan minimum confidence-nya itu 75% ke atas gitu ya. Seperti itu. Nah, silakan nanti dicoba lagi, diulang videonya lagi, dipahami ya, untuk memahaminya. Nanti kita di kelas diskusi nanti, kita bahas nanti, silakan tanyakan, biar sama-sama. Tapi dibaca dulu ya, videonya seperti apa. Nah, kesimpulannya apa yang kita dapatkan ya? FP3 itu yang terbentuk dapat memanfaatkan data transaksi yang memiliki item yang sama, sehingga penggunaan memori komputer lebih sedikit dan proses pencarian frequent item set lebih cepat. Ya, tadi saya bilangin tadi bahwa FP3 itu lebih cepat prosesnya dibandingkan a priori. Kenapa? Ketika transaksinya sama, ya, dia akan menghitung satu kali. Walaupun ada 100 transaksi, kalau toh sepertiganya sama, hanya satu kali dia baca di dalam pohonnya itu, di F3-nya itu. Gitu ya. Tapi kalau a priori, dia akan satu-satu, satu-satu, dan satu-satu. Jadi baru jadi lama, berulang-ulang. Jadi FP3 itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan a priori. Nah, dengan menggunakan algoritma FP-GROUP, maka pemindaian kumpulan data transaksi hanya dilakukan 2 kali. Jauh lebih efisien dibandingkan algoritma paradigma a priori. Nah, bisa diambil kesimpulan begitu. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. So, nanti bisa ditonton ulang lagi ya. Dan nanti saya masukkan di channel belajar kita bersama.